Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 712. Hancurkan planet ini. Wajah wanita berkerudung hitam berubah drastis. Ia langsung teringat kepada Hong Fei yang baru saja melarikan diri. Jika dugaan Luo Xiu benar, Hong Fei pasti sedang mencari Ji Xuan Kong, dan itu artinya bahaya besar bagi dirinya. Bahkan jika dia berada di puncak kekuatannya, melawan seorang kaisar dewa seperti Ji Xuan Kong adalah tugas yang mustahil. Kenyataan bahwa dia sekarang berada dalam kondisi yang jauh dari puncaknya membuat frustrasinya semakin besar. Setelah bertahun-tahun perencanaan untuk mendapatkan pecahan sari cahaya abadi, usahanya tampak akan berakhir sia-sia. Mati saja kau. Wanita berkerudung hitam melepaskan kekuatan dahsyat, membekukan ruang di sekitarnya dengan aura yang begitu kuat hingga melampaui kaisar dewa tingkat akhir. Bahkan hukum ruang yang dikuasai Luo Xiu tidak bisa menembus batasan itu. Cambuk-cambuk hitamnya menembus tubuh Luo Xiu, mulai menyerap energi kehidupan yang sangat kuat dari dalam dirinya. Serangan ini akan memusnahkan siapapun dalam sekejap, tetapi Luo Xiu tetap bertahan berkat tubuh kekal miliknya. Energi kehidupan yang luar biasa, bahkan seorang kaisar dewa di puncaknya tidak memiliki energi sebesar ini. Bagaimana kau melatih tubuhmu hingga ke tingkat ini? Suaranya dingin, penuh dengan kekaguman yang tercampur kebencian. Kau pasti memahami hukum waktu dari pecahan sari cahaya abadi. Dengan bakat seperti ini, kau memang monster yang luar biasa. Meskipun dia terkesan, wanita itu yakin Luo Xiu tidak akan bisa lepas dari cengkeramannya. Tapi pada saat itu, Luo Xiu berbicara dengan nada dingin, reinkarnasi. Dalam sekejap, di antara alisnya, sebuah celah terbuka, dan sebuah istana kuno dari tembaga kuning muncul, memancarkan aura kuno yang sangat kuat. Dalam sekejap, waktu dan ruang di sekitarnya tampak berhenti. Apa ini? Wanita berkerudung hitam itu terkejut. Aura dari istana reinkarnasi begitu kuat sehingga bahkan dia, dengan kekuatannya yang mendekati puncak, merasa kecil. Ia menyadari bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki seorang dewa surgawi biasa. Boom! Istana reinkarnasi membesar dalam sekejap, menabraknya dengan kekuatan yang begitu besar hingga ruang di sekitarnya runtuh. Tubuh wanita itu berubah menjadi bentuk aslinya, tanaman iblis hitam besar, tetapi bahkan tubuh iblisnya tidak mampu menahan serangan ini. Dalam satu pukulan, tubuh aslinya hancur menjadi abu. Ledakan dari kekuatan istana reinkarnasi begitu besar sehingga menghancurkan seluruh planet menjadi debu kosmik. Di kejauhan, Hong Fei yang sedang melarikan diri mendengar suara ledakan itu. Energi besar yang dihasilkan menyapu dirinya hingga terpental jauh. Ketika ia menoleh, ia terkejut melihat bahwa planet tempat mereka sebelumnya sudah tidak ada lagi. Luo Xiu, teriaknya dengan putus asa, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan kosmik yang luas, seolah-olah tak ada yang mendengarnya. Di antara debu-debu kosmik itu, sebuah manik kecil redup melayang tanpa terlihat mencolok. Namun di dalamnya terdapat ruang khusus yang sangat luas, tempat istana reinkarnasi berada. Di dalam ruang itu, Luo Xiu terbaring lemah di lantai istana reinkarnasi. Tubuhnya hancur, nyaris tak berbentuk. Namun, berkat tubuh kekal, luka-lukanya perlahan mulai pulih dengan jaringan baru yang tumbuh dari dagingnya. Kekuatan ini terlalu besar, gumam Luo Xiu dengan lemah, merasakan tubuhnya perlahan kembali seperti semula. Kekuatan reinkarnasi tidak bisa dianggap remeh, suara samar muncul, dan sosok sang jiwa reinkarnasi berdiri di sampingnya. Namun, tubuh sang tampak sangat lemah, seperti akan lenyap kapan saja. Serangan tadi hanyalah sebagian kecil dari kekuatan reinkarnasi yang sejati. Dibandingkan kekuatan reinkarnasi di zaman kuno, itu bahkan bukan 1/1000 bagian darinya. Suara sang penuh nostalgia dan kekaguman, mengenang masa kejayaannya sebagai jiwa reinkarnasi. Luo Xiu menatap sang dengan tenang. Jadi, kamu menggunakan kekuatan besar itu untuk menyelamatkanku. Bukankah itu menghabiskan energi yang tersisa? Sang mengangguk. Benar, untuk serangan itu, aku telah menghabiskan sebagian besar energi yang telah kupulihkan selama berabad-abad. Namun, aku tidak bisa membiarkanmu mati. Mencari pewaris baru dengan bakat sepertimu adalah hal yang sangat sulit. Setelah hening sejenak, Sang melanjutkan, Luo Xiu, jika kau fokus pada jalan reinkarnasi, kau bisa mencapai tingkat kaisar dewa dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, dan mungkin bahkan mengembalikan kejayaan reinkarnasi dalam 1.000.000 tahun. Tapi kau memilih jalan lain, mencoba melampaui reinkarnasi. Itu adalah misi yang hampir mustahil. Mengapa kau begitu keras kepala untuk berjalan di jalur ini? Luo Xiu memandang Sang, matanya penuh tekad. Karena aku tidak ingin mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh orang lain. Aku akan menciptakan jalanku sendiri. Namun, jika kau tetap keras kepala,
kau mungkin tidak akan pernah mencapai tingkat Kaisar Dewa, kata Sang, mencoba meyakinkan Luo Xiu sekali lagi. Jalan yang kau pilih salah. Jika kau mengubahnya sekarang, masih ada waktu. Tapi jika kau terus melangkah di jalur ini, mungkin kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk berubah. Sang berbicara dengan penuh kesungguhan. Dia menganggap Luo Xiu terlalu ambisius. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang bisa melampaui jalan reinkarnasi karena reinkarnasi adalah inti dari hukum alam semesta, yang sudah berada di puncak dari hukum keteraturan. Melampaui itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Namun, Luo Xiu tetap tak tergoyahkan. Sang, aku menghargai bantuanmu kali ini. Tapi aku harap kau tidak lagi mencoba memengaruhi keputusanku. Ketekunan Luo Xiu terlihat jelas. Selama lebih dari 2 abad, dia telah melangkah sejauh ini berkat keyakinan kuat pada jalan yang dia pilih. Bagi seorang pejuang sejati, mengikuti jalannya sendiri adalah inti dari segala hal. Jika dia menyerah pada tekanan atau kesulitan, bagaimana mungkin dia bisa mencapai puncak dunia bela diri? Reinkarnasi, jika benar-benar tak terkalahkan, mengapa ia runtuh? Pikir Luo Xiu dalam hati. Jika sesuatu bisa dihancurkan, bagaimana mungkin itu disebut tak terkalahkan? Bagi Luo Xiu, tak terkalahkan berarti lebih dari sekadar menguasai hukum alam semesta. Itu berarti menjadi yang tertinggi di atas segalanya, tanpa ada kekuatan yang dapat menandingi. Oleh karena itu, meskipun Sang berulang kali mencoba membujuknya, Luo Xiu tetap memilih jalannya sendiri. Sang akhirnya menyerah. Sebelum memasuki tidur panjang untuk memulihkan diri, dia hanya memberikan peringatan terakhir. Aku bisa menyelamatkanmu sekali ini, tapi aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu lagi di masa depan. Jika kau tidak bisa tumbuh dengan cepat, akan ada hari di mana kau dibunuh oleh orang yang lebih kuat darimu. Ketika saat itu tiba, penyesalan tidak akan ada gunanya. Namun, Luo Xiu tetap diam, menunjukkan bahwa dia tidak akan mengubah pikirannya. Sang kemudian tertidur, sementara Luo Xiu fokus memulihkan tubuhnya di dalam istana reinkarnasi. Dalam 2 hari, Luo Xiu hampir sepenuhnya pulih. Tubuh kekal yang ia miliki mempercepat generasi tubuhnya, sementara berbagai teknik yang ia pelajari, seperti teknik pemurnian jiwa dan kitab suci Dao Surgawi, memastikan bahwa luka-luka yang lebih dalam, seperti kerusakan jiwa, juga pulih dengan cepat. Namun, meskipun Luo Xiu memiliki banyak teknik kelas atas yang membuatnya hampir tak terkalahkan, dia juga menyadari bahwa mempraktikkan begitu banyak teknik membuat peningkatan tingkat kultivasinya menjadi lebih sulit. Hanya untuk menyempurnakan kitab suci Dao Surgawi Laut Berbintang pada tahap kedua, dia membutuhkan sumber daya sebanyak yang diperlukan untuk melatih ribuan raja dewa ke puncaknya. Teknik pembukaan tubuh yang ia gunakan untuk memperkuat tubuhnya bahkan lebih boros daripada itu. Setelah pulih sepenuhnya, Luo Xiu keluar dari ruang istana reinkarnasi, kembali ke tempat di mana planet itu dulunya berada. Planet tersebut telah dihancurkan sepenuhnya, menjadi debu kosmik. Kapan aku bisa memiliki kekuatan untuk menghancurkan planet dengan satu serangan? Pikir Luo Xiu, menatap puing-puing itu dengan rasa kagum. Luo Xiu kemudian mengeluarkan istana reinkarnasi dari telapak tangannya, bersamaan dengan manik kehidupan dan kematian, yang tampak redup di tangan lainnya. Sebelum Sang tertidur, dia telah menyegel kedua artefak itu sehingga Luo Xiu bisa menggunakannya untuk bertarung. Namun, Luo Xiu tahu maksud tersembunyi Sang. Kedua artefak ini, yang berasal dari pecahan reinkarnasi kuno, adalah bagian penting dari jalan reinkarnasi. Dengan menggunakan artefak-artefak ini sebagai senjata utama, Luo Xiu pada dasarnya akan dipaksa untuk mempraktikkan jalan reinkarnasi. Jalan yang kupilih tidak akan dikendalikan oleh siapapun. Dengan pemikiran itu, Luo Xiu menyimpan kedua artefak itu di dalam cincin penyimpanannya, bukan di dalam dantian atau lautan kesadarannya. Meskipun dia menghormati Sang, dia tetap mempertahankan kewaspadaan terhadap niat sebenarnya dari semangat reinkarnasi tersebut. Menjadi generasi ke-10 penguasa reinkarnasi. Aku tidak butuh itu, gumam Luo Xiu. Jika aku bertemu dengan seseorang yang cocok, aku mungkin bahkan akan memberikan warisan ini kepada orang lain. Dengan tekad untuk tetap di jalannya sendiri, Luo Xiu mempersiapkan langkah berikutnya. Dia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Jika tidak, dia tahu bahwa dunia ini tidak akan memberikan belas kasihan kepada mereka yang tertinggal. Bersambung.